Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan berikan rahmatnya kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu materi yang sangat-sangat luar biasa. Materi yang begitu penting bagi teman-teman sekalian. Apalagi teman-teman mengambil program studi di dalam perkuliahan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Apa materinya ini? Materinya ini ialah berhubungan dengan Al-Quran, yaitu tentang asbabun nuzul. Yang lebih tepatnya, di dalam materi ini saya ingin menjelaskan dan memberikan kepada teman-teman tentang apa saja klasifikasi di dalam asbabun nuzul itu. Lalu apa asbabun nuzul itu? Dan apa saja klasifikasi atau pengelompokan di dalam asbabun nuzul itu? Untuk itu, perkenalkan, nama saya Muksal Mina. 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu klasifikasi asbabun nuzul dan apa saja macam-macam penjelasan di dalam asbabun nuzul itu. Untuk itu, silakan simak teman-teman sekalian dan mari kita memasuki kepada materinya yang luar biasa ini. Sebelum teman-teman sekalian memahami tentang apa itu klasifikasi dalam asbabun nuzul, teman-teman perlu memahami apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini, teman-teman sekalian, itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu asbab, yang kedua itu ialah an-nuzul. Asbab ini ialah bentuk jamak atau plural yang berasal dari kata sabab, yang berarti sebab-sebab atau ilat atau asal atau sumber atau jalan. Secara singkat atau hemat, asbab ini kita artikan saja dengan sebab-sebab. Sedangkan kata an-nuzul itu berarti ialah turun atau hinggap. Nah, jika dua diksi kata ini kita gabungkan antara asbab dan an-nuzul, kita gabungkan menjadi asbabun nuzul, maka dia memiliki makna ialah sebab-sebab yang melatar belakangi bagaimana Al-Quran atau wahyu-wahyu Al-Quran itu bisa turun. Dan kalau kita detailkan dengan detail kalimat daripada penjelasan asbabun nuzul, maka kita bisa melihat bahwa asbabun nuzul itu ialah sesuatu dengan keadaan sesuatu itu wahyu Al-Quran diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi seperti adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Lalu, apa saja klasifikasi daripada asbabun nuzul itu? Sehingga kita mudah untuk memahami bagaimana konsep asbabun nuzul itu dan mudah kita integritaskan ke dalam kehidupan kita. Next, teman-teman sekalian, kita akan memasuki kepada apa saja klasifikasi daripada asbabun nuzul itu. Teman-teman sekalian, klasifikasi daripada asbabun nuzul itu terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, pengelompokan atau klasifikasi asbabun nuzul yang dilihat dari segi dikenali atau diketahui ada tidaknya sebab. Yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan asbabun nuzul yang dilihat dari bentuknya. Apa saja bentuknya? Dan yang ketiga, itu klasifikasi atau pengelompokan asbabun nuzul yang dilihat daripada jumlah ayat dan sebab-sebab turunnya. Next, dari sudut asbabun nuzul yang dilihat atau ditinjau dari sudut dikenal atau tidak dikenalnya sebab-sebab turun itu terbagi menjadi dua. Dan dua hal ini telah dikodifikasi, telah diberi nama di dalam ilmu asbabun nuzul. Yang pertama disebut dengan sababi atau diketahui sebab-sebabnya, dan yang kedua disebut dengan ibtidai atau asbabun nuzul yang tidak diketahui sebab-sebabnya. Lalu apa saja
asbabun nuzul yang diketahui sebab-sebabnya. Asbabun nuzul as-sababi atau diketahui sebab-sebabnya ini dia bermuara pada dua hal. Yang pertama pada peristiwa dan yang kedua pada pertanyaan. Kenapa ada peristiwa? Peristiwa ini ada sehingga memerlukan penjelasan hukum atau peringatan. Yang mana ketika peristiwanya ada, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan wahyunya kepada umat manusia sehingga jelaslah penjelasan hukum atau peringatan yang ingin Allah sampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Yang kedua, adanya pertanyaan. Sehingga dengan adanya pertanyaan ini mengharuskan Allah menjawabnya dengan turunnya wahyu daripada Al-Quran. Sehingga pedoman atau petunjuk yang Allah berikan yang berupa wahyu itu dapat diketahui oleh manusia dan tidak ada kejanggalan di dalam mempraktekkan tuntunan agama dalam kehidupan. Yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu tidak dikenali sebabnya atau ibtidai. Tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzulnya, teman-teman sekalian. Tidak semuanya ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzulnya. Bahkan, hanya sepertiga daripada ayat Al-Quran itu yang hanya memiliki asbabun nuzulnya. Imam Asyuti itu bahkan menyebutkan hanya ada 711 ayat atau 11,40% yang ada sebab-sebab asbabun nuzulnya. Next, kita lanjutkan terus. Yang kedua, teman-teman sekalian, pembagian daripada klasifikasi asbabun nuzul itu dilihat daripada konteks bentuknya. Terbagi dua, ada bentuk peristiwa dan ada bentuk pertanyaan. Yang bentuk peristiwa ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama ada konflik, atau adanya keinginan, atau adanya kesalahan serius. Sedangkan bentuk pertanyaan itu ada tiga hal juga. Biasanya berhubungan dengan pertanyaan masa lalu, atau masa depan, atau pada masa saat itu, di masa Nabi SAW. Apa contoh daripada wahyu sebab peristiwa? Kita ambil misalnya teman-teman sekalian pada konteks kesalahan serius.